reklamasi dan apa yang sudah dilakukan reklamasi ini sehingga menurut Anda membahayakan bagi lingkungan? Reklamasi ini 30-50 tahun ke depan akan menenggelamkan DKI Jakarta. Dari mana teori itu? Karena kita lihat bentang alam dirubah. Dengan merubah bentang alam, pasti bencana ekologi akan terjadi. Kita lihat seperti ini ya. Ini sekarang daratan. Kemudian ini lautan. Posisinya seperti ini. 10, 15 atau 20 tahun ke depan, ini dia akan naik menjadi kota baru. Maka kota yang lama ini akan hilang tenggelam. Alasannya, oh ini nggak biasa. Nanti kan kotanya jadi indah. Seperti Singapura misalnya, seperti atau negara-negara lain yang sudah direklamasi. Seperti Qatar misalnya. Nah, kita tahu ada Palm Island di situ, nggak ada masalah tuh, nggak tenggelam juga. Iya, karena beda struktur ekologinya beda. Kalau di kita ini, kita lihat jangankan dibangun pulau buatan yang tinggi. Orang sekarang kita sudah banjir. Nah, kemudian ini kalau misalnya di hulu sudah dibangun, maka luasan banjir akan lebih besar. Kenapa? Yang dari 13 sungai masuk ke laut ini akan terhambat. Belum lagi air laut yang naik. Karena pulaunya lebih tinggi, maka dia akan naik ke daratan yang sudah ada sekarang ini. Oke, kemudian? Material. Material saat ini kan mereka mengambil dari Banten, ya kan? Kemudian masyarakat di Jawa Barat sudah mulai menolak. Tidak mau lautnya diambil. Kemudian kita lihat lagi di Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung pun sekarang menolak. Tidak mau pasirnya diambil. Nah, alternatif yang paling mudah, mereka akan mengambil pasir dari Teluk Jakarta. Nah, ketika mengambil pasir dari Teluk Jakarta, material yang diambil dari Kepulauan Seribu, maka sudah menenggelamkan 4 pulau di Pulau Seribu. Tidak berpenghuni. Nah, benar tidak memperhuni, tapi kan mempengaruhi. Apa pengaruhnya dengan hilang pulau yang tidak kita lihat kalau pulau itu sekarang mengerucuti ke atas kan. Di bawahnya itu masih lebar begini. Tapi dengan di bawah digali, kemudian disedot pasirnya, maka tidak menutup kemungkinan dia menjadi seperti ini. Bau busuk di Pulau Reklamasi. Desas-desus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menerima uang 10 triliun rupiah mulai tampak titik terangnya. Seorang pengusaha keturunan Tionghoa yang diketemui informan indonesiapolicy.com menyatakan info tersebut valid. Ceritanya, pulau hasil reklamasi Pulau G sudah dijual ke Hong Kong dari kepulauan yang sudah diserahkan Inggris ke Republik Rakyat Cina RRC. Pengusaha Pulau G, Agung Podomoro Land atau PT Wisesa yang dimiliki Sugianto Kesuma alias Aguan diperoleh dana segar sekitar 40 triliun rupiah dari lembaga keuangan di sana. Dari dana yang diperoleh itu diserahkan kepada Ahok 12 triliun rupiah. Nah, yang 10 triliun rupiah itu diserahkan Ahok kepada Megawati. Dari dana itu, pengusaha yang memperoleh hak atas tanah reklamasi Pulau G diwajibkan juga membangun 40.000 rumah susun. Pulau reklamasi atau Pulau G itu gak boleh gagal atau dibatalkan. Siapapun yang membatalkan atau menggagalkan, jangankan ke Ahok, Jokowi pun pasti kami lengserkan. Enak aja, sudah terima, mau batalkan proyek itu, ujar informal, menirukan kata-kata pengusaha tersebut. Tak heran jika Menteri Koordinator Maritim Rizal Ramli disikat karena membatalkan izin Pulau G. Walaupun Rizal tidak sembarangan dalam membatalkan reklamasi pulau itu, Rizal bahkan membentuk tim yang terdiri dari pakar lingkungan, kelautan, sosial, dan lainnya untuk mengkaji keberadaan pulau-pulau reklamasi tersebut, khususnya Pulau G. Setelah Rizal disingkirkan Jokowi, penggantinya Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kontan menyatakan meneruskan reklamasi Pulau G. Luhut tidak peduli dengan kajian sebelumnya dan putusan pengadilan yang membatalkan izin proyek reklamasi tersebut. Pernyataan Luhut tentu bukan kemauan dia saja, tetapi tentu dari bosnya, Jokowi, dan Taipan Rakus yang berada di belakangnya. Pernyataan Menko Luhut tentu saja membuat Ahok lega. Dia bisa bebas dari ancaman mafia yang juga Taipan Rakus tersebut. Bahkan Ahok tidak khawatir dengan ancaman Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menyatakan diskresi yang dilakukan Ahok adalah bentuk lain dari tindak korupsi. Tapi herannya sampai sekarang KPK masih tidak mengambil tindakan menyatakan Ahok sebagai tersangka, menangkap atau menahannya. Bahkan melepaskan Aguan dan anaknya dari cekal.
bau busuk akan semakin terkuak. Siapa yang jahat terhadap bangsa ini? Ningjing melaporkan dari Beijing. Sekarang kita lihat saudara, ini kekuatan pengusaha-pengusaha Cina non-Muslim di Indonesia besar. Mereka punya kerjasama yang kuat dengan perusahaan Cina yang ada di RRC. Makanya sekarang proyek reklamasi, saudara. Begitu seorang menteri yang punya nasionalisme, punya semangat kebangsaan, cerdas, rajin, bagus, berani, seperti Pak Rizal Ramli, saudara. Dia protes itu reklamasi pantai Jakarta. Dia tolak itu reklamasi daripada pulau di sana. Akhirnya ribut dengan Ahok, saudara. Apa yang terjadi? Bukan Ahok yang digusur, Rizal Ramli yang diberhentikan. Ada apa? Sebab ini proyek reklamasi pantai, saudara. Ini reklamasinya sudah berjalan, duit triliunan dari investor Cina sudah masuk. Saudara, mereka sudah buat gambar apartemen-apartemen di 17 pulau, dan mereka sudah buat iklan, yaitu animasi, dan itu iklan disiarkan di televisi di Beijing. Sehingga pengusaha-pengusaha Cina beli itu apartemen. Apartemennya belum dibangun, muruknya belum selesai. Saudara, unitnya sudah habis laku. Nah sekarang ini berapa ratus triliun. Makanya kalau reklamasi itu di stop, sebagaimana Ahok mengatakan, kalau di stop kita akan dituntut oleh luar negeri. Memang betul. Memang betul. Tapi disinilah dituntut keberanian Jokowi. Stop itu proyek reklamasi, saudara. Ini 9 perusahaan naga, company naga Indonesia, saudara, bangkrut. Bangkrut, mereka harus kembalikan berapa triliun itu kepada investor-investor liar tadi, saudara. Jadi ini negeri mau dijual, saudara. Kenapa nggak diiklankan di Jakarta? Biar orang-orang kaya pribumi yang beli, saudara. Enggak. Diiklankannya di Beijing, di pinggir laut. Kalau sudah namanya di pinggir laut, besok mereka menguasai laut. Mereka bisa memasok apa saja yang mereka mau, saudara. Dan catat baik-baik. Seperti tadi saya katakan. Mereka memberikan dana. Perusahaannya harus perusahaan dari Cina. Materialnya material dari Cina, tenaganya tenaga dari Cina. Nah sekarang mereka kirim nih material dari Cina, termasuk pipa-pipa besar untuk ditangkap di pantai reklamasi pengurukan tanah. Begitu dibawa itu pipa-pipa besar sampai di Tanjung Priok, isinya narkoba. Fakta, saudara. Ini bukan konon katanya, berapa ton narkoba yang dimasukkan ke Indonesia, saudara. Ada apa dengan negeri kita ini? Dihadap ini. Udah mereka ngambil mereka berikan kita pinjaman, kita harus bayar dengan bunga. Ditambah kita mesti pakai perusahaan mereka, kita mesti pakai material mereka, kita mesti pakai tenaga kerja mereka. Mereka manfaatkan menguasai laut untuk masukkan narkoba. Nah, jadi ini nggak boleh dibiarkan. Ini semua punya kaitan. Jadi saya sepakat dengan Pak Hasan, ini harus disoroti, dan FPI sangat